Selamat datang kembali di Ngopi Bara, ngobrolin psikologi bareng saya Padera. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang semua orang seperti yang pernah mengalami, yaitu overthinking. Mungkin nggak cuma kita sendiri, tapi pastinya ada orang-orang terdekat kita yang juga pernah mengalaminya. Pikiran yang muter-muter nggak selesai-selesai, dan udah mikirin banyak hal gitu ya, tapi kok rasanya nihil hasilnya. Dan yang lucu, seringkali yang dipikirkan itu bukan hal-hal yang besar, hal-hal yang mungkin kelihatannya simple, tapi karena kita terlalu banyak mikir, jadinya malah bikin ribet kita sendiri. Dari sini mungkin bisa muncul pertanyaan, sebenarnya overthinking itu bahaya apa enggak sih? Bukannya berpikir itu menjadi tanda bahwa kita hidup. Nah, di sini kita harus berhati-hati. Ada jebakan yang kelihatannya tidak terlihat di sini. Yuk kita bahas pelan-pelan. Apa bedanya antara berpikir mendalam dengan overthinking? Kalau berpikir mendalam, itu jelas punya arah ya, punya tujuan dan selalu diakhiri dengan adanya keputusan. Sementara overthinking itu kayak handphone kita yang tiba-tiba nge-hang, laptop kita yang tiba-tiba nge-lag gitu ya. Prosesnya masih terus berjalan tetapi nggak pernah sampai ke hasil. Overthinking itu sering lahir dari ketakutan ya, ketakutan akan munculnya kesalahan gitu ya. Adanya penolakan, mungkin juga ada kekecewaan, dan di kepala kita itu terus memutar skenario bagaimana ya jikalau andai kata dan hal-hal seperti itu, dan akhirnya kita tidak pernah melakukan apa-apa. Padahal hidup itu kan nggak cuma sekedar di dalam pikiran saja ya. Hidup baru terasa kalau dijalankan melalui tindakan nyata, tapi ini kan belum, malah mikirnya sudah terlalu jauh. Penelitian dari University of Michigan mengatakan bahwa orang yang sering overthinking itu cenderung lebih mudah cemas, punya gangguan tidur, dan lebih sulit fokus untuk mengambil keputusan. Kenapa? Ya karena otak terlalu sibuk memutar ulang dan memproyeksikan masa depan, sampai kita nggak punya ruang dan waktu untuk menikmati saat ini. Nah, jadi artinya bahwa bahaya overthinking itu bukan cuman dirasakan oleh pikiran, tetapi berdampak juga pada tubuh kita, pada perilaku kita. Coba kita perhatikan, pada saat kita sedang overthinking, apa yang terjadi? Biasanya deg-degan, ya, susah tidur barangkali, susah makan, dan kemudian juga gampang sekali marah. Dalam situasi seperti itu, tubuh sebenarnya sedang memproduksi hormon stres yang berlebih, yaitu kortisol. Dan kalau ini terus berlangsung, bisa-bisa menyebabkan imunitas kita menurun, tekanan darah menjadi naik, dan bisa jadi muncul mah kronis ya. Dan ini jelas memicu kelelahan secara mental. Selain itu, overthinking itu juga membuat kita kehilangan momentum untuk bisa maju berkembang. Kesempatan akan bisa terlewat begitu saja karena kita terlalu banyak pertimbangan-pertimbangan. Boleh saja melakukan pertimbangan-pertimbangan, tapi pada akhirnya kan memang kita harus take action. Kita takut gagal dan sampai akhirnya kita benar-benar gagal karena tidak melakukan apa, karena kita tidak mencoba. Dan yang paling berbahaya, overthinking itu membuat kita juga meragukan diri kita sendiri. Mungkin muncul pertanyaan sederhana, aku bisa nggak sih? Tapi lama-lama berkembang menjadi pertanyaan, kayaknya aku nggak pantas deh. Nah, ketika pikiran itu terus berulang, tanpa sadar, kamu mulai percaya bahwa kamu memang tidak cukup baik. Padahal bukan karena kamu tidak mampu, tetapi karena kamu terlalu lama diam di dalam pikiranmu sendiri.
Ada alasan biologis kenapa kita sering overthinking. Otak manusia itu secara alami desain to protect, bukan untuk membuat kita bahagia. Fungsinya adalah memastikan kita aman dari bahaya, kita jauh dari bahaya. Dan masalahnya di era modern sekarang, bahaya itu bukan mungkin seperti zaman dulu, adanya binatang buas di hutan ya. Tetapi ada kalanya bahaya itu justru datang dari hal-hal yang sangat lekat dengan keseharian. Email dari kantor ya, komentar orang lain di sosial media, ataupun keputusan yang belum kita ambil. Otak manusia itu nggak bisa membedakan antara ancaman fisik dengan ancaman biologis sebenarnya. Atau ancaman psikologis, itu yang lebih tepat. Semua dianggap berbahaya. Makanya setiap kali kamu merasa cemas, otak langsung aktif, dia langsung berputar mencari solusi. Bahkan untuk hal yang mungkin tidak perlu diselesaikan saat ini juga. Jadi kalau kamu suka overthinking, itu bukan karena kamu lemah sebenarnya, tetapi karena otakmu yang terlalu overprotective, sehingga lupa caranya untuk berhenti. Pertanyaannya adalah sekarang, lalu bagaimana cara menghentikan overthinking? Pertama, kita harus sadar dulu bahwa pikiran kita ini sedang muter tanpa arah. Begitu kamu sadar, tarik nafas dalam, dan kita ngomong sama diri sendiri. Oke nih, kayaknya aku sedang terlalu bereaksi berlebihan, berpikir terlalu jauh, alias overthinking. Nah, kesadaran itulah yang nanti akan memunculkan langkah pertama untuk mengambil kendali. Kedua, kalau perlu, kita tuliskan apa yang memang menjadi keresahan kita, kecemasan kita, kegalauan kita. Sehingga ketika itu sudah ada di depan mata, dalam bentuk kalimat, itu akan membuat kita bisa lebih membantu kita berpikir lebih objektif. Kadang yang tadinya terlihat besar, ternyata itu cuma kecil kok. Dan mungkin cuma butuh satu langkah untuk menyelesaikannya. Ketiga, kita beri batasan waktu untuk berpikir. Misalnya, oke, aku kasih waktu 10 menit, 15 menit nih buat mikir seperti ini, lalu setelah itu aku akan ambil keputusan. Kita berlatih disiplin dalam mengambil keputusan, sehingga otak pun akan terbiasa untuk tidak berpikir secara berlebihan. Dan terakhir adalah berlatih diri untuk mempercaya adanya proses. Kita nggak bisa kok mengontrol semua hal, nggak apa-apa ya. Kita cuman hanya memerlukan keyakinan diri dan kepercayaan diri bahwa kita lakukan yang terbaik saat ini saja di ruang dan waktu yang kita punya saat ini. So, sobat ngopi bara, overthinking itu memang kelihatannya seperti cuman berpikir saja, tapi efeknya bisa sangat nyata ke pikiran, tubuh, bahkan arah hidup kita. Kalau kamu sedang berada di satu titik di mana semua terasa berat karena pikiran gak mau diam, coba untuk tenang sebentar, ambil nafas panjang, sadari bahwa kamu gak harus menyelesaikan semua saat ini juga. Kadang yang kamu butuhkan bukan jawaban, tetapi keberanian untuk berhenti berpikir terlalu keras. Terima kasih sudah menemani di episode Ngopi Bara kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap waras, tetap hangat, dan tetap manusiawi. Saya Pak Deara, salam Ngopi Bara.